Wa na'ni birru'yati al-ilma. Wa na'ni birru'yati al-ilma. Yang kita maksud dengan ru'yah itu adalah al-ilm. Jadi kalau disebut bahwa penetapan awal Ramadan itu birru'yatil hilal, itu tidak harus semua umat Islam melihat hilal itu. Karena yang dimaksud dengan ru'yah itu adalah al-ilm. Al-ilm itu maksudnya dalam syarah kitab Ihya itu disebut ghalabatul dzan. Jadi maksud dengan ilmu itu adalah ghalabatul dzan, perkiraan yang kuat. Kenapa disebut dengan perkiraan yang kuat? Kadang-kadang kita mendengar dari orang lain bahwa hilal sudah bisa terlihat. Karena kita tidak bisa melihat sendiri. Kita tidak bisa melihat sendiri hilal itu. Maka selalu tersedia kemungkinan bahwa apa yang dilakukan atau dilihat orang lain itu salah. Atau boleh jadi dia berbohong misalnya. Nah, karena itu kemudian al-ilm di sini dimaknai dengan ghalabatul dzan, perkiraan yang kuat. Wa yasulu dzalika biqauli adlin wahidin. Dan al-ilm tadi itu atau ghalabatul dzan tadi itu terwujud bisa dicapai biqauli adlin wahidin dengan pernyataan dari satu orang yang adil. Adil ini istilah yang masyhur dalam ilmu-ilmu keislaman, terutama di bidang hadis sama di bidang fikih. Tapi beda, adalah dalam hadis itu sama adalah dalam syahadah, dalam kesaksian di muka pengadilan itu beda. Misalnya begini, kalau di hadis itu adalah dalam hadis itu tidak mempersyaratkan harus laki-laki. Jadi seorang perempuan boleh menjadi rawi hadis boleh. Seorang budak misalnya yang tidak merdeka boleh jadi rawi hadis. Makanya kita banyak mendengar hadis dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, misalnya Hafsah ummul mukminin radhiyallahu anha. Karena memang perempuan boleh menjadi rawi hadis. Tetapi dalam syahadah perempuan tidak, budak juga tidak. Sehingga mayoritas ulama berpendapat bahwa ru'yatul hilal ini hanya bisa dilakukan oleh laki-laki, hanya bisa dilakukan oleh orang yang merdeka. Tidak sama seperti adalah dalam periwayatan hadis. Tapi yang lain-lain mirip kira-kira, bahwa dia harus, kalau di hadis itu kan ayyakuna musliman, akilan, balighon, ini diperdebatkan. Termasuk dalam ru'yatul hilal. Apakah harus balik orang yang melihat hilal itu? Itu juga diperdebatkan. Mayoritas bilang harus balik. Tapi kalau dalam hadis itu yang pendapat yang dianut oleh banyak ulama itu, orang itu ketika menerima hadis dia harus mumayyiz. Mumayyiz itu artinya belum balik tapi sudah bisa membedakan. Itu mumayyiz itu artinya orang yang membedakan, sudah mengerti pembicaraan orang, sudah bisa merekam dengan baik apa yang dia lihat, itu mumayyiz. Ketika mendengar hadis dia boleh dalam keadaan tidak balik, tapi harus mumayyiz. Tapi begitu meriwayatkan kepada orang lain dia harus balik. Itu dalam hadis. Jadi ini adalah biqauli adlin wahidin. Cukup dengan pernyataan satu orang bahwa dia melihat hilal. Jadi kalau ada satu orang, dia laki-laki, dia secara umum dikenal sebagai orang yang baik, bukan pembohong, bukan fasik. Fasik itu apa? Fasik itu fasik itu murtakibu kabirah atau al-murtakibul kabirah atau al-musir ala-saghirah. Jadi orang yang pelaku dosa besar atau orang yang terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil, itu fasik. Orang-orang yang nakal lah kira-kira gitu. Nakal yang terus-menerus berkali-kali melakukan dosa-dosa kecil, itu disebut dengan fasik. Nah, dia biasanya tidak masuk ke dalam kriteria orang yang adil. Kecuali memang ada sebagian ulama bilang bahwa kecuali kalau sifat-sifat baiknya itu lebih banyak dibandingkan dengan sifat-sifat buruknya,
maka dia bisa dianggap sebagai kesaksiannya diterima dalam soal ru'yatul hilal ini. Wala yathbutu hilal Syawal illa biqauli adlaini ihtiyatan lil ibadah. Dan hilal Syawal itu berbeda dengan hilal Ramadan, tidak bisa ditetapkan kecuali biqauli adlaini, kecuali dengan pernyataan dua orang yang adil. Kalau Ramadan itu boleh satu orang, cukup satu orang. Kalau Syawal itu harus dua orang minimal. Ihtiyatan lil ibadah, untuk berhati-hati dalam urusan ibadah. Jadi ihtiyatan lil ibadah ini kembali kepada Ramadan. Kenapa Ramadan itu diterima hanya satu orang saja, kesaksian satu orang saja? Ihtiyatan lil ibadah. Karena kita berhati-hati sebab awal Ramadan itu menandai sebuah awal dari ibadah yang sangat penting dalam agama Islam, sehingga kesaksian satu orang cukup untuk bisa menetapkan awal bulan Ramadan. Selain itu juga karena ada peristiwa di zaman Rasulullah dulu bahwa beliau menerima kesaksian satu orang. Ada seorang Arabi, orang dari pedalaman, orang Badui, datang kepada Rasulullah kemudian berkata, "Ya Rasulullah, saya melihat hilal." Yang dibilang oleh Rasulullah apa? Apakah beliau kemudian bilang, "Kamu cari teman lagi satu orang sampai dua orang baru saya terima kesaksiannya"? Beliau nggak bilang begitu. Beliau bilang, "Atasyhadu an la ilaha illallah?" "Na'am, asyhadu an la ilaha illallah." "Atasyhadu anna Muhammadar Rasulullah?" "Na'am, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Sudah diterima kalau begitu. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan Bilal umumkan kepada orang-orang bahwa kita besok puasa. Nah, hadis ini, riwayat ini, kisah ini menunjukkan dan menjadi dalil yang kuat bahwa dalam bulan Ramadan itu, penetapan awal bulan Ramadan itu cukup kesaksian satu orang. Wa illam yaqdi al-qadi bihi, wa illam yaqdi al-qadi bihi. Jadi kalau dalam urusan benar. Wa man sami'a adlan, dan siapapun yang mendengar kesaksian dari seorang yang adil, wa wasiqa biqaulihi, dan dia percaya kepada kesaksiannya itu, kepada pernyataannya itu, wa ghalaba 'ala dhannihi sidquhu, dan ghalaba 'ala dhannihi, unggul dalam perkiraannya itu sidquhu, bahwa dia jujur. Jadi menurut dia besar kemungkinannya bahwa orang ini jujur, lazimahu as-shaum, maka wajib dia berpuasa berdasarkan kesaksian dari satu orang yang dia percaya tadi itu. Wa illam yaqdi al-qadi bihi, sekalipun hakim atau pemerintah tidak menetapkan awal bulan puasa berdasarkan pernyataan orang tersebut. Itu terjadi beberapa tahun yang lalu, kan sempat terjadi itu. Pemerintah menetapkan bahwa puasa misalnya hari Depak itu menetapkan puasa hari, katakanlah misalnya hari Sabtu gitu ya, hari Sabtu. Tapi kemudian di hari Kamis itu ada beberapa orang yang menyaksikan hilal itu. Sehingga kemudian MU waktu itu, ya Nahdlatul Ulama, kemudian memutuskan bahwa mereka akan memulai bulan Ramadan itu lebih awal dari keputusan pemerintah. Dasarnya ini. Jadi tidak harus dalam urusan awal bulan puasa itu, kalau ada kesaksian yang bisa dipercaya tentang hilal itu, maka orang yang mempercayai kesaksian tersebut wajib memulai puasanya berdasarkan kesaksian ru'yatul hilal tadi itu. Falyatba' atau falyattabi' kullu 'abdin fi ibadatihi mujabadhannihi. Jadi setiap orang dalam ibadah puasa ini mengikuti mujabadhanihi, yang diwajibkan, yang diharuskan oleh perkiraannya. Wa idza ru'ya al-hilalu bi baldatin, kalau hilal itu terlihat di sebuah baldah, di sebuah negara, di sebuah tempat, walam yura bi ukhra, dan tidak dilihat di tempat yang lain, wa kana bainahuma aqalla min marhalataini, dan jarak di antara kedua tempat itu lebih sedikit, lebih pendek dibandingkan dengan marhalataini. Marhalataini masafatul qasri, jarak yang membolehkan kita untuk melakukan salat qasar. Biasanya yang paling populer kalau dikonversi ke kilometer itu menjadi 82 kilometer. Jadi jarak kita boleh melakukan salat qasar itu, melakukan qasar salat itu
itu 82 km. Dalam pendapat yang paling populer. Tentu saja ada banyak pendapat-pendapat yang lain. Tetapi 82 km itu pendapat yang populer. Nah, jadi kata Imam Ghazali, kalau ada dua wilayah, di satu tempat itu hilal sudah terlihat, di tempat yang lain hilal belum terlihat, dan jarak di antara dua tempat itu lebih pendek dibandingkan dengan masafatul qasri, maka wajib as-shaumu 'alal kulli. Wajib puasa bagi dua tempat itu. Artinya apa? Artinya Imam Ghazali menyatakan bahwa kriteria perbedaan awal bulan puasa berdasarkan ru'yatul hilal itu ditentukan berdasarkan apa? Berdasarkan jarak tempat. Ada dua pendapat yang populer, yang masyhur dalam soal ini. Yang pertama berdasarkan jarak ini. Jadi perbedaan antara satu tempat dengan tempat yang lain itu ditentukan sejauh mana jarak antara tempat orang melihat hilal dengan tempat yang kedua. Kalau tempat yang kedua ternyata lebih jauh jaraknya daripada 82 km dibandingkan dengan tempat yang pertama, maka tempat yang kedua ini tidak wajib ikut hilal di tempat yang pertama. Tapi kalau jaraknya masih di dalam masafatul qasri, di bawah 82 km, maka tempat yang kedua ini mengikuti hilal yang bisa terlihat di tempat yang pertama itu. Nah, yang kedua, pendapat yang kedua berdasarkan matlak. Jadi matlaknya sama atau tidak? Matlak itu urusan ilmu falak gitu nanti. Urusan ilmu falak, ilmu astronomi. Jadi apakah tempat ini satu matlak dengan tempat yang kedua atau tidak? Kalau satu matlak berarti dia harus ikut tempat yang pertama. Kalau bukan, nah pendapat yang kedua ini dianggap oleh misalnya Imam Nawawi kalau dalam mazhab Syafi'i matlak. Tapi pendapat yang kedua ini dikemukakan oleh Imam Ghazali bahwa yang menentukan itu adalah masafatul qasri tadi itu. Wa in kana aktsar, seandainya lebih besar jaraknya dibandingkan dengan masafatul qasri tadi itu, kana likulli baldatin, maka setiap baldah, setiap negara, setiap tempat, setiap wilayah itu hukmuha, dia punya hukumnya sendiri-sendiri. Wala yata'adda al-wujub, dan kewajibannya itu tidak yata'adda, tidak menular, tidak sama itu kewajiban di satu tempat dengan tempat yang lain. Dalam soal memulai puasa itu tidak sama jika jaraknya lebih dari masafatul qasri. Jadi Anda bisa lihat di sini bagaimana Imam Ghazali mengulas persoalan-persoalan hukum tentang muraqabatu awali syahri Ramadan itu dengan detail, dengan lumayan detail. Dan ini menunjukkan keahlian beliau dalam bidang fikih. Yang kedua asani. Asani itu an-niyah. Jadi kewajiban yang zahir yang kedua adalah niyat. Niat berpuasa. Niat berpuasa ini wala budda li kulli lailatin min niyatin mubayyatatin muayyanatin jazimatin. Di Imam Ghazali menetapkan 3 syarat niat ini. 4 sebetulnya dengan likulli lailatin tadi itu. Jadi kalau kita hitung 4, maka syarat yang pertama itu niatnya harus dilakukan setiap malam. Ini mazhab Syafi'i. Niat itu setiap malam. Antum berniat itu, kita semua ini berniat setiap malam. Makanya di awal-awal bulan Ramadan itu banyak beredar pesan di WA, kemudian di media sosial tentang anjuran untuk mengikuti mazhabnya Imam Malik dalam soal niat itu. Karena Imam Malik menyatakan bahwa niat itu cukup sekali saja di awal bulan puasa. Saya niat puasa sebulan penuh, saya niat puasa Ramadan sebulan penuh gitu misalnya, agar ya itu kan lebih enak kan dibandingkan dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kan harus tiap malam. Artinya tiap malam itu kalau kita lupa nggak berniat di malam ini, nggak sah puasa kita. Itu berat.
Tapi itu memang yang ada dalam hadis Syafi'i. Maka antum harus betul berhati-hati soal itu. Jadi itu yang pertama ya. La budda li kulli lailatin min niyah.